Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan dihibrid adalah persilangan galur murni dengan dua sifat yang berbeda. Masing-masing sifat diwariskan dalam persilangan tersebut tidak saling memengaruhi atau bebas. Contoh, persilangan antara tanaman kacang ercis tinggi berbiji bulat. Ingat ya, tinggi berbiji bulat. Galur murni. Atau kita tuliskan genotipnya T besar, T besar, B besar, B besar. Dengan kacang ercis pendek berbiji keriput. Ingat, pendek berbiji keriput. Galur murni. Dengan genotip T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Ya, kita lihat persilangannya. Kacang ercis berbiji bulat, T besar, T besar, B besar, B besar, dan kacang ercis berbiji keriput. T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Nah, di sini parental. T besar, T besar, B besar, B besar disilangkan dengan T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Dengan fenotip tinggi bulat disilangkan dengan pendek keriput. Nah, dari keduanya kita tentukan gametnya. Gamet dari parental yang pertama yang tinggi bulat itu T besar, B besar. Karena di sini kan T besarnya ada dua, ambil satu. T. B-nya ada dua, ambil satu. B. Jadinya T besar, B besar. Begitu juga untuk yang satunya. T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Diambil T kecil, B kecil. Itu gamet yang kedua. Nah, ketika gamet parental antara orang parental yang satu dengan yang kedua, itu kita silangkan. Ya, jantan dan betina, gitu ya. Nah, gimanakah hasilnya? Nah, F1 ini adalah filial. Filial atau generasi pertama. F1. Kalau kita menamakan mungkin bisa dikatakan anaknya. Itu filial. Filial generasi pertama. T besar, B besar dengan T kecil, B kecil yang berwarna merah. Kita silangkan, kita jadikan satu. Nah, menghasilkan T besar, T kecil, B besar, B kecil. Nah, fenotipnya adalah tinggi bulat. Ingat, ketika di sini ada T besar dengan T kecil, itu penulisannya dimulai dari huruf yang besar. T besar dengan T kecil berarti T besar T kecil, bukan T kecil T besar. Begitu juga yang B. Jadi B besar, B kecil. Nah, ini generasi yang pertama atau F1-nya. Bagaimanakah jika generasi pertama ini atau F1 ini kita silangkan sesama? Maksudnya sesama di sini dengan sifat yang sama. Bagaimanakah? Nah, misalnya seperti ini. F1 disilangkan dengan F1. Berarti T besar T kecil, B besar B kecil disilangkan dengan T besar T kecil, B besar B kecil. Sama-sama tinggi bulat. Jadi ini anakan pertamanya atau generasi pertamanya saling disilangkan. Nah, dari T besar T kecil, B besar B kecil kan sama. Jantan dan betina sama. Kita tentukan gametnya. Kalau tadi yang dari parental yang pertama itu T besar, B besar, T kecil, B kecil. Bagaimanakah kalau misalnya dari susunan gennya itu berbeda? Nah, ini dia. Kalau gamet, nah di sini kan kita ngambil dari separuhnya, separuh dari gennya. T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, dan T kecil, B kecil. Pak Edi, kenapa ini T kecil, B besar? Katanya harus dimulai dari huruf besar dulu. Berbeda. T
yang di sini untuk yang tinggi, B besar di sini itu untuk yang bulat. Kecuali kalau misalnya B besar, B kecil. Itu penulisannya dari huruf besar dulu. Bukan B kecil, B besar, bukan. Tapi kan di sini kan huruf T dengan huruf B. Itu kan berbeda. Nah, kalau T-nya kecil, kalau dari gametnya nggak apa-apa. Tidak apa-apa dituliskan T kecil, B besar. Begitu juga untuk yang satunya. Jadi sama. Gamet dari F2 itu sama. Yang jantan dan betina itu sama. Sekarang kita silangkan. Misalnya ya, dari yang pertama ini T besar B besar dengan T besar B besar dan seterusnya. Ini kan dari jantan ada 4, dari betina ada 4. Nah, nanti kita akan menyilangkan hasilnya itu bagaimana. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa untuk penulisan T kecil T besar B besar B besar atau T kecil T kecil B kecil, simbol-simbol ini itu menunjukkan genotip. Genotip itu apa? Gen yang menentukan sifat. T besar, sifatnya tinggi. B besar, sifatnya bulat. Nah, ini namanya genotip. Kalau genotip itu disimbolkan dengan huruf. Itu yang akan menentukan sifatnya. Nah, terus ada yang namanya tinggi bulat, dan ini apa ya? Kita kenal dengan istilah yang saya lingkari warna pink. Ini adalah fenotipnya. Fenotip itu apa? Fenotip itu yang bisa tampak atau dapat kita amati dengan panca indera kita. Tinggi. Nah, kita kan bisa melihat. Misalnya ada 2 pohon. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Kita kan bisa melihat dari perbandingan 2 pohon hanya dengan melihat. Oh, pohon yang A pendek, pohon yang B tinggi. Itu yang namanya fenotip. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman itu melihat bunga. Bunga berwarna ungu, bunga berwarna putih. Itu adalah fenotip. Jadi yang namanya sifat fenotip itu sifat yang tampak dan bisa diamati dengan indera panca indera kita. Mungkin dari mata, dari kulit, pokoknya indera kita. Atau mungkin dari lidah, jadi seperti itu. Ini adalah bedanya genotip dan fenotip. Kalau genotip, itu simbolnya, huruf-hurufnya. Yang akan menentukan, atau itu adalah gennya. Gen penentu sifat. Sedangkan fenotip itu yang tampak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk hasil persilangannya dari gamet F2. Dari jantan dan betina. Untuk memudahkannya, kita gunakan seperti perkalian. Ini ada gen sperma, ada gen ovum, jantan dan betina gitu aja ya. Nah, setelah dilakukan persilangan, contoh, ini dari gen ovum ya, T besar B besar, T besar B kecil, T kecil B besar, T kecil B kecil. Begitu juga untuk yang sperma, dari arah ke atas sampai ke bawah. Terus kita padukan, misalnya dari yang pertama, T besar B besar dari ovum, T besar B besar dari sperma. Kita jadikan satu menghasilkan T besar B besar B besar. Itu genotipnya. Fenotipnya apa? Tinggi bulat. Dan seterusnya sehingga akan menghasilkan 16 keturunan atau 16 generasi. Nah, dari 16 generasi ini yang saya beri warna merah, susunan genotipnya itu memiliki kesamaan pada T besar B besar dan memiliki sifat tinggi bulat yang berwarna pink. Kemudian yang kedua ada tinggi keriput. Tinggi keriput yang berwarna biru ada 3. Kemudian yang berwarna kuning itu juga ada 3. Pendek bulat. Dan yang terakhir berwarna hijau adalah pendek keriput. Nah, dari 16 hasil generasi F2, kita lihat perbandingan. Ada yang mengatakan perbandingan, ada yang mengatakan rasio. Rasio atau perbandingan itu sama saja. Rasio sama dengan perbandingan. Nah, perbandingan dari genotip, ingat ya, genotip berarti simbol-simbolnya atau penulisan hurufnya. Yang saya beri warna merah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Terus perbandingan fenotipnya berapa? Perbandingan fenotipnya sama. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi,
pada generasi yang kedua itu menghasilkan perbandingan genotip dan fenotip yang sama. Ya, untuk apa ya lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa menyimak pada tabel yang di layar di sini. Pokoknya ini yang berwarna pink ada 9, yang berwarna biru ada 3, yang berwarna kuning ada 3, berwarna hijau ada 1. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Fenotip dan genotip itu berbeda. Kalau genotip yang akan menentukan sifatnya, sedangkan fenotip itu sifat yang muncul. Sifat yang muncul bagaimana? Itu bisa kita lihat atau bisa kita amati dengan panca indera. Nah, ini adalah contoh atau hasil dari persilangan dihibrid. Kenapa ini dinamakan persilangan dihibrid? Dihibrid. Di artinya dua. Nah, persilangan dihibrid ini memiliki dua sifat. Sifat di sini yaitu tinggi bulat, tinggi keriput, pendek bulat, pendek keriput. Sifatnya kan ada dua. Kalau secara genotipnya hurufnya juga ada dua, huruf P dan huruf B. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti ini tentang persilangan pada persilangan di hibrid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.